Baik, sudah terlihatkah? Sudah ya? Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Saya senang sekali diajak bergabung di em, mini course ini. Pada kesempatan ini saya mau berbagi hasil riset saya dengan teman-teman dari FIB UI tahun lalu. Jadi tahun lalu kami mengerjakan sebuah riset yang topiknya adalah tentang ruang perempuan dan warisan lisan, dokumentasi rumah adat Sumba melalui teknologi geospasial. Em, Mungkin di pertemuan mini course yang pertama, Bapak dan Ibu sudah sempat mendapatkan teori sedikit tentang geospasial ya. Jadi geospasial itu adalah merujuk pada data, sistem, dan teknologi yang menggambarkan, menangkap, menganalisis, dan memvisualisasikan informasi yang terkait dengan lokasi tertentu di permukaan bumi. Geospasial ini menggabungkan informasi lokasi ya yang kita biasa kenal lokasi itu koordinat ya dengan data atribut di mana data atribut ini adalah karakteristik apapun atau informasi apapun yang terkait dengan lokasi tersebut yang dapat kita masukkan ke dalam eh, titik lokasinya untuk memahami hubungan, menganalisis pola dan membuat keputusan ya. Nah, sehingga sebetulnya geospasial ini sangat terkait erat dengan lokasi, atribut, dan temporal information di sini. Ketika kita bicara tentang Sumba, maka em, kita akan memahami bahwa nenek moyang orang Sumba itu mendokumentasikan seluruh sejarah mereka dalam bentuk lisan. Ya, jadi sejarah dan ajaran ini disampaikan secara khusus saat berlangsung acara adat dalam bentuk bait-bait berpasangan. Contohnya, di sini ada sebuah syair yang menceritakan tentang hubungan darah dari pihak ibu. Kita bisa lihat di sini. Dahan pohonku, mata airku, dahan pohon dari mana aku bertumbuh, mata air dari mana aku memancar, anak tangga lewat mana aku turun. Di sini menceritakan tentang em, bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara masyarakat Sumba dengan tempat tinggalnya, sebuah ruang tempat mereka hidup dari mereka lahir sampai mereka meninggal, gitu ya. Jadi em, rumah besar di sini adalah tempat di mana menjadi sumber asal-usul mereka. Aturan rumah adat Sumba itu tidak hanya mengatur struktur bangunan, tetapi juga mencerminkan pembagian peran sosial, termasuk keberadaan ruang perempuan, di mana di sini dokumentasi berbasis geospasial itu diharapkan untuk dapat memperlihatkan bagaimana pengetahuan lisan tentang ruang dan gender itu berwujud nyata dalam arsitektur tradisional. Jadi, di sini ada ruang-ruang khusus yang secara simbolis dan fungsional itu diperuntukkan bagi perempuan untuk mengelola urusan domestik. Meskipun terdapat ruang-ruang pamali yang ternyata tidak dapat dimasuki oleh perempuan. Jadi apabila kita berpikir tentang sebuah ruang pamali ya atau mungkin secara umum ruang yang tidak bisa dilewati gitu ya oleh perempuan, kita mungkin berpikir, oh dia tidak boleh melewat ke satu jalan atau satu gang. Tapi ternyata di rumah adat Sumba ini, ruang pamali itu ada di dalam rumah mereka. Jadi mereka punya pintu khusus untuk masuk. Perempuan masuknya ke pintu sebelah mana, lewat mana, daerah mana yang bisa mereka lewati dan daerah mana yang tidak bisa yang tidak bisa mereka lewati di dalam rumah mereka sendiri. Lalu mungkin kita lalu berpikir bagaimana sebetulnya ruang gender itu didefinisikan, ya. Mungkin kita tahu secara teori, ini saya juga tahunya dari teman-teman dari FIB UI ya. Teman-teman dari FIB UI itu menceritakan gitu ya bahwa ada sebuah konsep tentang production of space di mana dinyatakan bahwa ruang adalah hasil dari interaksi yang berulang, melibatkan beragam tataran dan tidak bisa direduksi menjadi sebuah objek sederhana. Sehingga kita berpikir unsur-unsur apa saja yang kemudian terlibat dalam produksi ruang di dalam kampung Kadoku yang ada di Sumba ini. Ada gender.
ada peran adat, ada peran birokrasi, ada interaksi global dan lokal. Itu di dalam satu ruang mereka. Kita waktu Baik, ya di sini kita bisa melihat tentang dua menit special practice di sini. Ada ruang gerak perempuan sehari-hari yang dibatasi oleh adat. Kita bisa kemudian kita mungkin berpikir terus ruangnya perempuan ada di mana gitu ya. Apakah perempuan kemudian tidak memiliki ruang? Oh tidak, perempuan menciptakan ruangnya sendiri. Dari mana perempuan menciptakan ruang? Perempuan membuat ruangnya sendiri untuk beraktivitas, menenun. Kemudian mereka juga membuat satu ruang di luar daerah ruang pamali itu sendiri di Kadoku. Mereka menciptakan ruangnya sendiri. Nah, tujuannya geospasial ini apa? Dengan geospasial, kita itu ingin melihat bagaimana kita bisa memodelkan, menganalisis, dan memvisualisasikan sebetulnya ruang perempuan itu seperti apa sih? Kita menggunakan metode, campuran metode antara metode participatory mapping, tentunya yang sudah sangat umum, ya, apalagi di eh, sosial pasti sangat paham tentang participatory mapping. Kita gabung interview dan participatory mapping ini dengan 3D point clouds dan drone. Ini adalah hasil gambaran dari participatory mapping. Dari sini kita bisa melihat gambar sketsa yang dibuat oleh laki-laki dan dibuat oleh perempuan. Saya tidak akan bilang yang mana yang dibuat oleh laki-laki, yang mana yang dibuat oleh perempuan, tapi secara sekilas kita bisa melihat pemahaman ruang laki-laki dan perempuan ternyata sama. Walaupun perempuan seperti banyak batasan, ada pamali, ada apa, tapi pemahamannya sama, ya. Kemudian ketika, oke, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran tentang ruang laki-laki dan perempuan dari participatory mapping. Mari kita coba untuk menganalisis dari sisi geospasialnya. Kita coba membuat dalam bentuk 3D point cloud. Di sini kita mengumpulkan data geometris dan spasial, koordinat 3D dari tiap titik, bukan hanya X, Y-nya, tapi juga Z-nya, gitu ya, dimensi, tiga dimensi, panjang, lebar, tinggi rumah tradisional, kemudian kita hitung volumenya, cross-sectionnya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa melihat, berarti kan ya, oke, kita maksudnya bisa melihat bagaimana elemen konstruksi, rekonstruksi, dan kerapatan titik di dalamnya. Tapi ternyata yang menarik di sini berarti kan adalah, di kesimpulan apa sih? ya, tapi yang menarik di sini ternyata adalah rencana pemindaian 3D ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena ternyata ada muncul hambatan sosial budaya, yaitu penolakan restu leluhur yang belum diperoleh. Ini sesuatu yang mungkin dari sisi teknologi agak sulit untuk dipahami, tapi dari sisi etnografi, iya, betul, ada sesuatu yang mungkin terlewat, gitu ya. Jadi di sini tuh ada sesuatu yang menarik yang ingin sebetulnya kami gali lagi dari FIB UI dan FITB kalau bisa bekerja sama lagi itu adalah kegagalan dalam menyelesaikan akuisisi data lengkap itu bukan semata kegagalan teknis, melainkan refleksi atas kebutuhan integrasi pendekatan sosial budaya dengan teknologi geospasial. Jadi harapannya di future study-nya itu adalah kita kita perlu merancang sebuah protokol yang tidak hanya fokus di teknis saja, tapi juga sosial budaya. Kita membutuhkan suatu dialog partisipatif dengan tokoh adat, pemangku kepentingan lokal, sejak tahap perencanaan. Jadi yang dibutuhkan adalah ternyata membangun model kolaborasi antara peneliti, komunitas lokal, dan pemerintah daerah untuk menyusun panduan dokumentasi digital warisan budaya. Jadi ternyata kita tidak bisa mengeksplorasi sesuatu hanya dari satu sisi saja, dari sisi teknologi saja gitu. Ternyata kita sangat-sangat harus menghormati semua posisi sosial budaya yang ada di lingkungan tersebut. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan juga di dialog nanti ya. Terima kasih.